Boleh kenalan dulu Pak? Halo, aku namanya Nadia Grace. Namanya Grace. Dari tahun berapa? Aku dari tahun 2012. Sekarang aku udah tahun ketiga di semester 5. Kenapa Pak jadi ini gitu? Jalur SNMP? Aku dari jalur SMA dari Mandiri. Kalau boleh tahu tempat tinggal Kakak jauh nggak dari sini? Lumayan jauh, aku tinggalnya di Jakarta Timur, sekitar 15 sampai mungkin 20 km lah dari rumah tua aku ini. Kakak kos atau PSP? Biasanya aku selalu pergi naik kereta sama naik motor, tapi sekarang aku lagi kos. Buat Kakak buat masuk ke ini susah nggak sih Kak? Menurut aku susah, karena aku tuh udah jarang mudik. Walaupun aku masuk sekolah lagi, aku dari jalur undangan yang PTKB, terus dari SNBT yang tes, sama dari SIMAK yang dari UI, itu aku 3 kali gagal masuk psikologi, tapi pas sendiri berhasil masuk HI. Lumayan susah sih menurut aku. Susah ya. Aku pertama kali berhasil di Bali, Kakak pas gimana sih? Seneng banget atau? Aku jujur seneng banget sih ya. Awalnya nggak familiar sama UI, nggak pernah ngepoin apa-apa tentang UI juga. Cuma setelah tahu kalau misalnya jadi melalui gitu ya, kampus kalau bisa dibilang paling bagus lah di Indonesia gitu ya, ada rasa bangga Jumawa sendirinya gitu. Ya, kalau bilang aku anak UI ini keren ya. Pengen juga. Amin. Kira-kira selama kuliah di sini apa sih kesulitan Kakak gitu dalam menjalankan tugas? Menurut aku kesulitannya tuh pas masih tahun pertama itu pasti adaptasi ya, karena dari SMA ke sistem kuliah itu beda banget, jauh banget. Terus banyak hal yang gak diajarin di SMA, di kuliah kita tuh dipaksa untuk tahu, dan tahu itu dengan cara yang cepat gitu loh. Gak bisa setahun, misalnya sebulan kita harus udah bisa kayak gini. Terus apalagi menurut aku sendiri di UI itu lingkungannya sangat ambisius gitu ya. Aku ada di sekitar orang pintar, jadi dapat tekanan dan pressure untuk jadi lebih baik itu ada terus tiap hari. Terus menurut aku kan awalnya udah ekspektasi ya bakal masuk HI, belum tahu juga kayak gimana awalnya. Jadi menurut aku belajar ilmu yang baru itu gak gampang, banyak banget hal-hal yang harus aku kejar dibanding sama teman-teman aku yang emang ngejar HI dari awal gitu. Terus apalagi ya usahanya, mungkin karena rumah aku juga jauh, aku sering capek kalau ngerjain tugas, sama itu tugasnya itu banyak banget, dan selain banyak tugasnya juga susah gitu, bukan yang gampang ya. Tugasnya tuh makin naik semester makin susah juga, bukannya makin gampang. Dan menurut aku di sini apa ya, kalau SMA kan bisa belajar bareng-bareng rame-rame, di sini lebih individualistis aja gitu. Menurut Kakak ada nggak sih cara beradaptasi gitu Kak yang jauh gitu? Kalau beradaptasi menurut aku sih di lingkungan yang baru harus punya ini sih, temen circle yang sesuai sama kamu, yang bisa support kamu juga. Jadi circle-nya bukan cuma untuk senang-senang main bareng, tapi untuk belajar. Terus biasanya tuh kita ada bikin catatan kolektif gitu, catatan rame-rame untuk mata kuliah ini, mata kuliah itu, terus kita review bareng-bareng. Kalau enggak, kita biasanya tuh bisa minta temen yang catatannya lengkap atau minta kakak tingkat. Di sini kakak tingkatnya tuh kakakku baik-baik banget.
bukan yang tipe apa ya senioritas, bukan yang menghakimi. Tapi kalau misalnya kita chat mereka gitu, reach out kayak kak aku kesulitan sih, boleh bantuin, mereka dengan senang hati banget untuk bantuin kita. Jadi rasanya kayak keluarga, kayak teman gitu. Terus menurut aku kamu juga jangan berhenti untuk belajar tiap hari, entah itu kayak setengah jam, 1 jam. Belajar tuh juga bukan belajar pelajaran, tapi juga kayak misalnya belajar pakai Google Docs, Google Sheets, belajar cari jurnal kayak gitu. Kak cukup deh. Makasih ya kak. Oke, makasih. Selamat pagi Ibu, terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu dan teman-teman saya. Perkenalkan saya Bunga Kusuma-Granti. Perkenalkan nama saya Dina Jessica. Perkenalkan nama saya Natalia Kusuma. Perkenalkan nama saya Islamia. Perkenalkan nama saya Angga Astana. Nama saya Angga Astana. Kami ingin mewawancarai Ibu terkait dengan tugas sekolah saya dan saya ingin bertanya lebih banyak tentang dunia teknik. Bolehkah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, perkenalkan teman-teman semua, selamat datang sebelumnya di Teknik Sipil Universitas Indonesia. Perkenalkan nama saya Yudia Yola Pratiwi. Saya biasa dipanggil Yola gitu ya. Saya dosen di Teknik Sipil dengan kekhususan ilmu di transportasi. Apa visi misi dan jurusan yang diunggulkan di Universitas Indonesia? Visi misi dan jurusan yang diunggulkan di Universitas Indonesia, bukan di Departemen Teknik Sipil. Di Universitas Indonesia ini. Jurusannya, kalau yang saya tahu, kita kecocokan nih. Kamu kayak lagi interview kerja gitu. Nanya visi misi sama apa saya nih. Oke, visi misi. Kita lihat apa kamu suka TXT juga. Nanti kita tukeran Twitter ya. Boleh. Jadi semua mungkin saya rasa sih informasi paling gampang pakai ini. Bisa dibuka. Semuanya sih ada di halaman, ada web page-nya ya di Sipil gitu ya. Sebenarnya sih ada 2. Jadi tadi kan saya udah jelasin sebelumnya. Di UI itu kan ada Universitas Indonesia di mana kita ngomongnya ya pusat ya atau rektorat gitu. Dia kampus kita itu membawahi ada banyak banget fakultas. Nah, salah satunya adalah Fakultas Teknik. Di bawah Fakultas Teknik nanti akan banyak sekali departemen. Kemudian di bawah departemen ada program studi tadi. Nah, kita itu sebetulnya salah satu fakultas yang paling banyak program studinya. Jadi fakultas teknik itu cukup besar. Kalau kayak di fakultas psikologi mungkin dia cuma ada psikologi aja, atau mungkin kalau di fakultas FIK ilmu keperawatan itu dia mungkin cuma ada FIK aja kayak gitu ya. Jadi kita termasuk fakultas teknik termasuk besar. Nah kemudian kalau membicarakan visi misi, ketika kita menyusun visi misi visi misi Departemen Teknik Sipil, kita juga harus inline sama visi misinya UI gitu ya. Nah mereka memang visi misinya adalah visi misinya kalau seandainya di UI itu yang paling pertama adalah intinya menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan yang unggul. Kemudian inginnya tuh meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia gitu. Jadi sebenarnya kita berpikirnya tadi global. Kemudian sebenarnya misi sendiri ya, kalian tahu bedanya visi misi? Visinya adalah kurang lebih gitu. Jadi visi itu tujuan, nah ini ya visi itu tujuan utamanya. Visi kita, misi itu adalah gimana cara mencapainya gitu.
Jadi kita ya pengennya jadi pusat ilmu pengetahuan, jadi pokoknya UI itu menjadi sebuah pusat pengetahuan, teknologi dan kebudayaan dan berkontribusi juga sama masyarakat. Dengan tadi ada menyediakan akses yang luas dan adil, jadi semua orang berhak bisa masuk UI. Jadi kalau ada stigma cuma anak orang kaya masuk UI itu enggak, karena saya udah masih ngecek juga sampai sekarang masih banyak yang bayar itu sangat murah, bahkan nggak nyampe 5 juta satu semester pun ada juga. Kemarin ya itu memang ya kemarin terakhir dia baru lulus 2020 angkatan 2017, tuh ada 2016 itu kemarin cuma 2 juta semester. Jadi kalau dibilang UI itu cuma buat orang kaya itu enggak banget ya. Jadi pokoknya kalian kita benar-benar menyediakan akses yang luas dan adil gitu. Bahkan mungkin dibandingin sama kampus negeri lain barangkali sebetulnya masih lebih bisa affordable gitu di UI gitu. Itu kita masih berpegang teguh di situ gitu. Kemudian juga kalau UI sendiri menyelenggarakan kegiatan Tridharma itu jadi kita pengabdian juga melakukan itu pengajaran, kemudian pendidikan gitu ya. Kemudian ya kita ya misinya pengennya lulusan dari sini kita adalah lulusan yang punya intelektualitas tinggi gitu, terus udah gitu tetap berbudi luhur dan bisa bersaing secara global. Jadi kalau saya lagi ngajar itu kebayang nggak global itu apa sih? Bersaing secara global tuh bukan. Jadi global itu artinya kalian bersaingnya itu bukan lagi sama SMK di Bekasi, SMK Karawang, bukan. Kalian tuh ntar bergayanya sama high school yang luar negeri gitu. Jadi saingan kalian itu nggak cuma sama, saya juga sering bilang kalian anak UI saingannya bukan sama anak ITB lagi, itu sama anak Harvard sana loh, karena kita udah global gitu. Memang ya bener kan gitu. Bahkan banyak loh, jangan merasa bangga, Indonesia banyak orang luar yang bekerja di kita gitu. Itu berarti kan tantangan kalian, saingan kalian. Bayangin kalau ada orang Filipina, kita lapangan kerja udah tinggal segitu, tapi orang Filipina bisa bahasa Inggris. Orang milih yang mana perusahaan? Iya, orang Filipina, mereka sama kayak kita kan, kayak gitu. Dan lebih mau dibayar murah. Jadi itulah saya bersaing secara global. Jadi yang selalu ditekankan adalah itu. Gitu mas. Dengan kalau di teknik sipil sendiri sih kurang lebih memang sama, cuma lebih banyak ke ilmu pengetahuan dan teknologi tentu aja di bidang teknik sipil dan teknik lingkungan. Karena tadi saya bilang di DTS ini kita punya prodinya 2, teknik sipil dan teknik lingkungan. Dan kita juga maunya berwawasan lingkungan. Jadi ketika teknik sipil kita nggak cuma membangun saja kan, sebetulnya ketika kita membangun sesuatu kan teknik sipil itu kan bidangnya membangun bangunan gitu ya. Itu kita pengennya tetap berwawasan lingkungan dan tidak merusak. Jadi gimana caranya tetap bagus gitu lingkungannya. Kemudian gimana caranya tetap lagi di pasar global itu gimana sih kita bisa bersaing tadi, gimana kita punya mutu yang cukup baik gitu untuk dibandingin sama teman-teman dari luar negeri. Terus dalam ini apa keterampilan atau kompetensi yang paling dibutuhkan oleh mahasiswa teknik untuk sukses di dunia industri? Sukses di dunia ini teknik sipil ya, karena memang kita bedanya teknik sipil. Sebentar, kita sendiri tuh kalau di website kita punya ada yang namanya capaian pembelajaran teknik sipil gitu ya. Dan sini tadi ini kita punya ada banyak bidang, jadi mungkin sebelum kita mau tahu keterampilan apa yang dipunyai gitu ya, di sini kita punya beberapa keilmuan, ada 5, jadi ada struktur, geoteknik, transportasi, saya di transportasi, kemudian manajemen konstruksi dan sumber daya air gitu. Jadi kita ada penjurusan lagi lah, mirip juga mirip sama kalian, walaupun di awal nanti sampai sekian semester masih ada nih. Jadi kita punya beberapa yang namanya tadi kan kompetensi gitu ya. Kalau kalian ngomongin kompetensi, kita sebetulnya ada yang namanya capaian pembelajaran gitu. Kita maunya apa sih? Nah, pertama kita maunya kalau di semester awal salah satu kita mau lulusan kita itu menerapkan ilmu matematika, sains dan dasar ilmu teknik. Karena memang kita orang sains ya. Jadi kita fokusnya di awal kita harus ngerti basicnya, Mafiki sama nggak istilahnya? Matematika, fisika, kimia. Kita nggak ada biologi, jadi bedanya itu. Jadi kita totally nggak ada biologi. Kimia pun sebenarnya kalau kita di awal cuma sedikit, jadi lebih memang banyak fokus di matematika dan fisika gitu kalau di kita. Maka rumus kita nggak usah ngafalin, ada sigma F sama dengan M kali A. Kalian belajar itu?
belajar. Kalian jurusan apa sih betul? Pak. Terus oh jadi kayak gitu tuh nggak di jurusan. Kalau dulu adikku pernah masuk, adikku yang kedua tuh dia di SMK, dan dia SMK penerbangan SMK 27 Rawamangun itu tuh. Nah dia tuh udah jurusan elektro gitu, terus ya gitu jurusan otomotif gitu kali dia Itu masuknya ke SMK. Kalau SMK jurus. Oh sorry, ini SMA ya? Iya. Aku kok kayaknya kemarin mbaknya bilangnya, Mbak Tendi kita ngomongnya SMK, makanya baru mudeng. Oke, jadi lanjut lagi ya. Jadi IPA ya iyalah, IPA bisa masuk ke sini. Walaupun sekarang kayaknya di tes negara apa sih kita ngomongnya SNMPTN kan, SNB ya. SNB itu kan biasanya yang sekarang yang IPS pun udah bisa kan yang masuk meloncat. Tapi kita ketika lulus dari sini harus bisa itu matematika, fisika, kimia, itu at least itu mungkin. Kemudian kita juga bisa mendesain masalah dari teknik sipil yang kompleks. Jadi seandainya kalau ada gempa gitu, apakah bangunan itu bisa tetap berdiri kayak gitu, masalah-masalah. Dan tetap harus ditinjau dari ekonomi, kesehatan, dan keselamatan umum juga, sosial budaya, lingkungan. Jadi ketika kita bangun sesuatu, seandainya kita mau bangun mall nih di sini, sesuai nggak sama budaya, sosial budaya dan lingkungannya. Sebenarnya mungkin kayak di Malioboro gitu kan, apakah mereka butuh mall? Memang kan kalau memang budayanya mereka biasa belanja di Selasar gitu, kenapa harus diganti gitu juga kita melakukan. Kita ada cukup banyak sih CPL-nya, tapi memang fokusnya lebih banyak ke tadi ya, kita mau menggunakan tools, alat-alat modern, kemudian penerapan teknik. Dan sebenarnya ada yang menarik juga bahwa kita tuh nggak cuma fokus di skill yang seperti itu, tapi juga kita mau membahas juga fokus ada ke masalah sosial, kesehatan, keselamatan. Terus juga yang paling terakhir kita berharap lulusan kita tetap mau belajar mandiri sepanjang hayat, jadi kayak long life learning gitu. Karena ini salah satu memang yang kita harapkan. Jadi walaupun udah lulus kuliah, kalian lulus SMA bukan terus udah nggak belajar lah gitu, enggak gitu. Tetap long life learning dan keinginan itu selalu ada gitu, harusnya sih seperti itu. Ini aku bertanya gitu. Untuk mewujudkan visi misi Departemen Teknik Sipil, apa yang sudah dilakukan? Visi misi apa yang sudah dilakukan? Kalian kayak pertanyaan akreditasi. Ini kayak search lewat ChatGPT ya? Enggak, Gitu, guru BK. Oh pantesan, saya berasa kayak di interview sama akreditasi. Ini pas lagi akreditasi kampus kemarin juga gitu pertanyaannya. Ini kalau saya bukain berkasnya panjang lagi nih. Sebentar. Apa yang sudah dilakukan? Sebenarnya banyak juga sih ya, kita tergantung dari ini. Siapa yang masa saya benar harus bukain? Jadi biasanya sih kita kalau yang kemarin kita jawab gitu ke para examinernya yang melakukan akreditasi gitu ya, dari profesor UNS apa UII ya, saya lupa. Itu kita jawab bahwa beberapa hal, contohnya kita selain kita menyusun visi misi, kita juga ngabarin gitu, memberi info gitu kepada halayak luas gitu melalui website seperti melalui visi misinya. Terus setelah itu kita juga rutin gitu tiap mungkin setahun sekali kita mendengarkan masukan dari evaluator gitu. Jadi kita punya orang eksternal yang melihat apakah kurikulum kita tuh udah sesuai gitu dengan teknik sipil. Jadi kita punya evaluator, ada profesor dari luar, kemudian juga ada orang-orang praktisi yang memang gimana sih pengennya maunya lulusan teknik sipil seperti apa gitu, kita dengar itu. Terus juga selain itu kita juga ada perwakilan dari mahasiswa gitu ya, kita selalu mendengarkan juga masukan-masukan gimana sih apa yang kurang dari kita gitu dalam sebagai sisi pendidik gitu, apa yang harus diperbaiki itu sih kurang. Adakah kerjasama dengan perusahaan tertentu atau rekanan dengan pihak lain? Banyak sih kalau masalah kerjasama juga ada semua tuh. Di sini aja di website ada semua. Jadi kita selain kita nggak cuma kampus gitu, kita perusahaan banyak, kementerian juga kita sering dihubungi. Jadi dari swasta maupun kementerian ada. Ini kalau ini logo akreditasi kami ya.
Nah ini contohnya ya, mitra akademik gitu kita Adikarya, Rekin, tuh itu biasanya mostly teman-teman kita lulusan masuknya ke sini, tapi nggak menutup kemungkinan keluar juga banyak sih. Terus begitu ada PT apa lagi nih, Publika juga, ya, sebenarnya lebih banyak dari ini sih, mungkin kebetulan mungkin ini sponsor kali, ada lebih banyak dari ini, tapi kurang lebih ya ini. Apalagi ya, lulusan kita juga ada yang ke oil and gas, ada juga yang ke apa namanya, kerja di konsultan luar negeri pun ada gitu. Terus kalau untuk universitas juga terakhir itu kita banyak kerjasama sama Universitas Leeds di Inggris, lebih banyak sih di Inggris itu kita juga kerjasama juga ke universitas di Jepang juga ada kayak gitu, jadi bisa exchange kayak gitu juga ada. Kita lagi mau approach, kemarin Padekan itu mau approach mengirim mahasiswa ke Berkeley di Amerika sih terakhir. Berarti ada pertukaran mahasiswa? Ada, bisa. Kalau ISMA sendiri sih pakai ISMA ya, tahu ISMA kan? IISMA itu banyak banget lah, ramai juga kok di ini. Nanti kalau pas ya kalian kuliah, jadi dia emang ada, kita juga ngirim banyak banget sih mahasiswa untuk ISMA. Kalau udah ISMA bahkan kemana-mana gitu. Itu saya sendiri S2-nya di Inggris, S3-nya di Jepang, jadi emang walaupun ya gitulah, cukup terbuka sih teman-teman. Ini kalau kalian nanti mungkin waktu kuliah mau, atau kalau saya mau lanjut kuliah tentang ISMA ini banyak. Kalau pas lagi SMA ada juga, saya lupa sama programnya dulu, bisa juga sih. Itu umum juga kayak gitu. Exchange ada. Saya lanjut ya. Boleh silakan. Berapakah lulusan research study yang ada pada kampus secara global di tahun 2023? Ini benar pertanyaan akreditasi. Ini saya bukain aja deh berkas akreditasinya ya. Terakhir, kalau nggak ada sih saya bukan dari sistem aja. Ada sih di berkas akreditasi. Jadi sebenarnya kita punya banyak beberapa program studi, tapi sih kalau S1 ya ini risiko lingkungan gitu ya. Jadi ada kelas internasional juga kita punya. Kalau kelas internasional pasti wajib exchange keluar, tapi kalau teman-teman kayak masuk reguler pun tetap bisa exchange. Cuma memang kan nggak ada programnya, jadi biasanya nanti mereka nggak tahu deh sekarang, tapi kalau emang nggak bisa disetarakan ya harus pulang setahun. Jadi kayak mereka exchange setahun atau 6 semester, 1 semester gitu ya, 6 bulan. Itu berarti mata kuliah yang di UI ditinggalin harus di retake lagi. Oke, akhir term, lulusan yang 2023 lulusannya berapa orang gitu ya? Kita sih setiap tahun menerima kurang lebih sekitar 200 mahasiswa. Kalau kalian seangkatan ada berapa kelas? 200. Iya, 200. Ada berapa kelas? 8. Kita sendiri sih tracer tadi rutin ya, tiap tahun kita nge-trace, tapi belakangan karena kita punya dari UI itu melakukan gitu, ada memang yang melakukan kepada para alumni, jadi akhirnya kita terpusatkan ini, kita melakukan sendiri-sendiri di setiap departemen. Ini mah total, ini mah yang menjawab tracer tadi.
di tahun berapa 2022-2023 periode lulusan kita ini sebenarnya genap ada 71, tapi ini yang genap biasanya lebih banyak diganjil sih. Oh udah ganjil. Ini karena dia digenap dia satu ini kayaknya biasanya kalau dia digenap kalau diganjil lebih sedikit berarti digenap harusnya kan kita wisuda cuma setahun sekali sih, jadi cuma di bulan Agustus atau sekitar itu sedikit yang lulus. Kayak itu 71 tadi 71 orang, tapi khusus untuk anak-anak apa namanya reguler di sini ini jadi tempat lulusan nih, jumlah lulusan ini kalau kita ini sekitar 226, kemudian di tahun sebelumnya 93, setelah itu 103. Kalian perlu datanya juga? Cuma nanya doang. Oke. Bisa lanjut ya. Baik, silakan. Bagaimana cara bersaing dengan kampus negeri lain? Bagaimana ya tadi sesuai dengan menerapkan misi tadi sih. Kalau kita sih tadi selain teman-teman kita tuh dibekali sama pelajaran yang memang eksakta yang jelas belajar aja, kita juga pengennya mereka ada soft skill juga ya. Terus terakhir itu demand permintaan untuk kemampuan menggunakan software itu makin besar, jadi kita juga coba bekali untuk teknologi-teknologi itu. Software tergantung misalnya kita mau hitung gempa ataupun mau modeling tentang transportasi kendaraan, itu kita mengajarkan. Terus setelah itu juga selain itu kita juga kemarin ada satu mata kuliah baru aja, yaitu tentang presentasi, cara membuat laporan dan presentasi. Mungkin buat kalian itu hal yang biasa ya, tapi sebagai anak teknik yang kerjanya cuma ngitung selama bertahun-tahun, ternyata memang itu diperlukan karena ada keluhan gitu dari kita ngomongnya user ya. Jadi setelah lulus itu praksis alumni kita kan kerja sama sebuah perusahaan itu kita ngomong user. Jadi mereka yang menggunakan lulusan kita tuh kita dengerin gitu apa sih ada keluhan nggak sama anak sipil UI gitu. Terus itu dia bilang iya bikin presentasi atau mungkin kurang menarik, tidak terlalu bisa menyampaikan ide. Nah itu makanya kita buatlah satu mata kuliah. Kita juga ada mata kuliah kewirausahaan karena memang belakangan entrepreneur lagi naik daun ya, gimana caranya mereka bisa membuat bisnis sendiri. Nah itu kita juga ada satu mata kuliah kayak gitu. Saya lanjut lagi ya. Apa kendala ibu dalam menjalankan peran sebagai dosen? Kendala sih sebenarnya sih standar aja sih sama kayak yang lain-lain ya, karena memang kita jumlah mahasiswa cukup banyak gitu kan. Kadang satu kelas bisa 40 orang, kadang sampai 70. Saya pernah ngajar kelas sebesar itu. Jadi kalau pasti text time untuk ngoreksi dan lain sebagainya, ngasih feedback gitu. Kalau waktu pas misalnya S2 itu dosen-dosen saya S2 saya di Inggris. Nah mereka itu benar-benar setiap tugas itu dikasih feedback di sebelah kanan, kamu harusnya lebih begini, bahasanya kayak gini. Itu kan membantu kita buat lebih baik ya. Dulu pas lagi awal-awal lulus saya luangkanlah waktu untuk melakukan itu, tapi dengan jumlah mahasiswa sampai 60-70 orang satu kelas ya cukup berat ya. Akhirnya ya udah ujiannya berubah jadi ya jelas benar salah aja, mungkin lebih banyak pakai pilihan dan sebagainya gitu sih. Sayang banget sih. Oke, dari saya, bagaimana metode pembelajaran yang digunakan apakah masuk kampus Merdeka? Oh iya, kita masuk kampus Merdeka, kita juga menerima mahasiswa dari MBKM gitu ya, dari luar kampus. Jadi ini tahun lalu kita menerima dari ITS ada 3 orang, yang tahun ini 6 orang dari Universitas Udayana. Jadi mereka belajar bareng-bareng sama anak itu. Kalau kampus Merdeka juga ada yang mereka, kita kan maksimal 20 SKS untuk transfer kreditnya. Jadi seandainya berapa jam lah, saya lupa sih persisnya, sekian jam gitu ya, dia bekerja atau magang di luar, kemudian disamakan dengan 20 SKS. Di kita sebenarnya 20 SKS itu besar banget karena bisa mungkin sekian mata kuliah, sedangkan kan dia harus memenuhi mata kuliah wajib sekitar 120 SKS. Jadi sebetulnya kayaknya belum pernah ada tuh yang maksimal magang di luar gitu terus dia gitu dapat 20 SKS gitu disamakan gitu. Tapi kita ada beberapa mungkin sekitar 6 SKS gitu kan.
dan mereka magang kerjanya ngapain gitu. Kita juga ngecek baik-baik, kalau kerja cuma fotokopi doang ya kita nggak akan nerima itu ditransfer sebagai jumlah SKS lagi. Pertanyaan dari saya, adakah jalur khusus untuk masuk PTN khususnya di jurusan tersebut? Jalur khusus, kenapa nggak jalur umum? Kalau bisa umum kenapa khusus? Jalur kita tuh di UI ada semua ada di website SIMAK ya, SIMAK UI gitu ya, mungkin bisa dilihat aja ada jalur macam-macam, ada apa saja gitu ya, program sarjana. Kita punya vokasi juga, kemudian setelah itu ada program sarjana. Nah, senang yang khusus-khusus nih, sarjana kelas khusus internasional ya, ya kalau jalur khusus ngomongin, kita nggak semua fakultas punya jalur khusus tadi. Ini kelas internasional KKI, jadi mereka tadi ada yang double degree, ada yang single degree. Kalau single degree mereka hanya exchange gitu 6 bulan di luar negeri gitu, di kampus luar. Kalau yang double degree dia 2 tahun, jadi 2 tahun di UI, 2 tahun di luar gitu. Selain itu kita juga punya kita teknik seni ya, ini teknik sih sarjana biasa ya, jadi ada 2 sih kita jalur masuknya, yaitu tes PTN tadi ya, pakai jalur yang SNMPTN itu. Kemudian setelah itu ada juga jalur SIMAK, jadi kita punya tes mandirinya UI gitu, itu 2 sih itu. Jadi ada ini, jadi bisa dilihat di sini. So far sih kita memang ada 3 jalur ya, dan biasanya kita bedakan kelasnya juga. Ini sipil di atas ya. Ini websitenya Fakultas Teknik sih. Coba kamu bikin pertanyaan sendiri. Nah, abis ini gantian saya nanya. Ini ada pertanyaan tadi kan yang belum dijawab semua ya. Apa tuh? Kan yang tadi tuh cara bersaing dengan kampus lain. Terus sekarang tuh lagi banyak kampus swasta kan di setiap daerah yang udah menjanjiin tuh kalau keluar kampus tuh bakalan langsung masuk kerja. Udah gimana sih? Karena gimana juga kalau mau ngomong, kita ngomongin proud atau apa, anak UI tetap dicari. Ya mau ngomong apa juga anak UI tetap dicari gitu. Dan walaupun lulusan dengan IPK sejelek apapun, so far sih kita nggak, apalagi di teknik sipil ya. Saya udah nanya ke mahasiswa saya kemarin, ada yang lulus 7 tahun, 6 tahun, terlambat sekali gitu kan. Tetap aja dia bekerja. Bisa gitu kan, emang kebetulan sipil kan konstruksi lagi naik ya gitu kan. Indonesia ini kan negara berkembang, pembangunan makin tetap ada gitu, dan bahkan kita juga banyak, kalau kita mau keluar negeri pun banyak yang mencari gitu. Kalau masalah bersaing sama kampus lain ya tadi kita bekalin, selain dia bekal dengan kemampuan yang dasar lah, kemampuan teknik dan menghitung dan sebagainya, itu kan hal yang dasar. Kita bekali juga dengan soft skill juga tadi, gimana cara menyampaikan ide gitu, kemudian gimana kita juga apa ya, dari presentasi itu salah satu yang penting, karena banyak juga kalau misalnya kalian pintar tapi kalian tidak bisa menyampaikan ide-ide kalian dengan baik pun susah gitu bersaing. Padahal kan kalau kita mau masuk kerja pasti kan saringan terakhir interview kan, kayak gini kita harus bisa jawab, ngomong soal personal skillnya juga diasah gitu. Apa ya? Nah, kalian sebenarnya kenapa ke teknik sipil? Saya penasaran aja sih. Sempat tertarik kuliah, nanti mau lanjut ke teknik. Kenapa tuh? Bisa nggak? Ada suka gambar-gambar gitu, jadi sedikit tertarik. Terus masa ada satu orang yang belum ikut, nggak serius buat bisa masukin surat ke sini gitu. Dari sana kita banyak banget apa namanya departemen lain. Yang jawab cuma sipil. Ini belum, jadi kita sebelumnya bertiga. Itu kan dibagi kelompok dari sekolah kalau mau kunjungan bertiga. Kayaknya kita tuh udah ngirim surat ke sisi. Cuman di disiplin itu kita dipersulit dan kurang dapat juga, kayak dosennya tuh yang gitu Bu, jadinya kita
beralihlah ke teknik gitu. Terus teknik kenapa ke sipil gitu? Teknik aja banyak banget loh. Tertarik aja mas sama teknik sipil. Enggak ada yang jujur aja. Mati. Beneran tertarik bu. Tertariknya kenapa sih apa? Tadi kalau teman-teman tadi udah bilang kan karena gambar infrastruktur sebenarnya kita memang belajar sih gambar teknik itu gimana cara bikin bangunan. Tapi mungkin kalau untuk masalah desain itu ada di arsitek gitu. Nah, itu banyak yang suka salah tuh. Kalau arsitek benar-benar cuma appearance saja. Kalau di sipil kita kebangun gimana caranya desain bulat-bulat yang susah itu tadi bisa jadi kenyataan. Karena kalau di sipil sih kita pengennya bangunnya kotak-kotak aja ya, banyak tiang itu hitungnya nggak susah. Kalau udah bulat itu ngomongin cangkang itu kayak kubah itu tuh itu nangis pusing. Kita harus tahu kita taruh tiangnya di mana. Terus kan anak arsitek paling benci tiang ya, gimana caranya bisa ngambang itu kita yang tahu. Jadi sipil. Terus kalau kamu tertarik kenapa? Tadi kata kamu tertarik. Ya karena kayak kalau kan kayak mereka kan emang dari awal juga udah suka banget. Nah awalnya tuh nggak ada mau ikutan kesini juga kan, cuma kayak lihat tentang sempet lihat TikTok gitu kayak tentang teknik sipil di UI gitu kan. Oh ya, Kayak siapa tertarik gitu. yang ini anak mahasiswa kita atau di TikTok sih? Nggak tahu TikToknya kayak saya nyari bu kayak teknik sipil UI gitu kan bu. Kayak vibes-vibesnya gitu. Vibes-vibes. Apa siapa itu? Saya punya TikTok juga cuma buat memantau doang. Coba kita lihat teknik sipil. Tapi memang ada beberapa mahasiswa kita juga ya influencer gue anak satu pada nasi. I see. Oh gitu. Memang dari TikTok ya. Ya. Karena sebenarnya kalau masuk ke teknik sipil apa ya? Mau skill tipis sih. Cukup berat sih kalau mau ngomong ya, karena waktu itu saya juga pertama kali masuk tuh disuruh papa gitu kan, kamu cobain teknik sipil, pembangunan gak akan mati, bla bla bla. Begitu masuk kerjanya ngitung terus astagfirullah deh. Itu teman-teman kalau dari FISIP, dari FH, bahkan aku tuh teman-teman anak fakultas hukum teman saya itu dia ngambil, kita kan maksimum 24 SKS. Nah di sipil tuh 18 SKS kita Sabtu Minggu masuk buat praktik. Anak FH 24 SKS tuh hari Minggu libur. Coba kebayang segitu gitu. Memang karena kita ada praktikum juga kan. Mungkin teman-teman kan di IPA juga pasti tahu lah ya ada praktikum juga. Tapi ya jauh lebih sering dan lebih banyak lagi modul-modulnya. Gitu sih. Jadi, tapi ya tadi kita yang paling senang sih lulusan kita tuh nggak cuma bekerja di teknik, kadang juga banyak banget masuk ke konsultan ataupun kemana aja diterima gitu, di bank pun dicari karena kita benar-benar udah kuat mental banget sih bisa lulus dari sipil tuh biasanya jauh lebih kuat mentalnya karena kita benar-benar di tugasnya banyak banget dan ya harus kuat lagi itu sih. Terus ada yang mau ditanyain nggak termasuk nanti rencananya kalau mau kuliah tertarik nggak masuk sipil? Dipikirkan lagi aja ya baik-baiknya. Kita bisa masuk nggak bisa keluar gitu. Cepat mudik. Tapi ya seriusan kayak orang dari tambang pun ya dari situ. Walaupun kita sebenarnya nggak belajar tentang tambang ya, nggak belajar. Cuma memang kemampuan jadi apalagi untuk manajemen trainee ya di MT. Itu ada yang penasaran lagi nggak mumpung kalian di sini gitu? Terus gimana sih kalau menurut kalian kalau di UI itu apa sih? Kalau nggak POV kalian deh sama anak kerja yang depan belum jawabnya. POV kalian dari orang dari anak SMA gitu sebagai sama anak-anak UI ataupun teknik sipil itu kayak apa sih gitu? Apa yang dalam pikiran kalian kalau mau kita kesan paling susah dimasukin itu apa? top rankingnya UI. Kalau top ranking UI itu ada dua, yang sosial sih. Oke. Kalau ini zaman saya ya, saya nggak begitu, tapi kurang lebih sih sama sih. Kalau sampai sekarang FKUI tetap top paling tinggi. Walaupun kayak apa juga dari kampus lain FKUI paling tinggi. Itu satu. Terus kalau untuk yang anak-anak nggak seneng biologi gitu, biasanya cowok gitu, mereka biasanya lari ke Fasilkom. Jadi memang apa sih tentang komputer ya, coding gitu kan. Pernah dengar coding? Iya, saya yang ngerjain data scientist gitu itu juga di Fasilkom itu coding.
mungkin kalau mereka pengen kerja di Apple, Google, terus whatever itulah ya, Teknobro gitu ya, itu Telkom itu tinggi. Terus kalau untuk yang sosialnya sendiri tuh waktu itu kalau nggak salah komunikasi sama HI ya kalau nggak salah, atau sekarang tapi anak-anak FH sih tetap top ya, anak gaulnya rata-rata gitu. Saya mau ditanya lagi. Kalian jauh-jauh kesini mulai sebentar doang, saya senang ngobrol. Saya mau tanya Mbak, teman tutup aja cukup. Enak banget, abis ini nggak sekolah aja gitu. Bukan lagi mau ujian. Anak aku lagi ujian. Iya, sama setak ya. Iya, anak aku sama ujian. Hanya K-pop boleh nggak? Saya suka K-pop. Saya kok Bapak masih ya, masih baik-baik. Belajar aja ya, Miki. Nanti kalau ada depresi baru suka K-pop. Bener-bener pelampiasan Biasa. Ini mau belum ini ya belum. Apa closing? Silakan. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan untuk berbincang dengan teman-teman saya. Saya menghargai kesempatan ini untuk berbagi pengalaman juga dari ibu yang menjelaskan sangat detail. Banyak banyak ibu. Ya mungkin segitu aja sih Bu. Terima kasih banyak ya Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Amin.